Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Ramasari dengan NIM 121220034 dari kelas Praktikum Kimia Fisika D. Di sini saya akan membahas praktikum topik acara 2, yaitu panas pelarutan. Saya sendiri, Maya Ramasari sebagai penulis, kemudian ada dosen pembimbing praktikum, yaitu Dr. Heri Septia Kusuma, dan beberapa asisten. Yang pertama ada Kawil dan Januar, yang kedua ada Kak Fikria Alifatul Hikmah. Sebelum mendalami lebih jauh mengenai praktikum panas pelarutan, kita harus tahu apa itu tujuan dari praktikum panas pelarutan. Nah, tujuan dari praktikum panas pelarutan yaitu menentukan panas pelarutan integrasi dan diferensial garam-garam dengan zat pelarut air, serta mengetahui hubungan antara suhu dan waktu. Selanjutnya ada dasar teori dari praktikum panas pelarutan. Yang pertama kita bahas adalah panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan internasional untuk panas adalah Joule. Pergerakan panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke suhu rendah. Jika panas dialirkan pada suhu benda, maka suhu benda tersebut akan turun jika benda yang bersangkutan kehilangan panas. Lalu ada larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Selanjutnya ada pelarutan. Pelarutan adalah molekul komponen-komponen larutan yang berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Pada proses pelarutan, tarikan antar partikel komponen murni terpecah dan akan tergantikan dengan tarikan antara pelarut dan zat terlarut. Selanjutnya ada garam. Kita pasti udah nggak asing lagi dengan garam. Jadi garam merupakan senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida, senyawa air, ion magnesium, ion kalsium, dan ion sulfat. Pembagian kualitas garam tentunya ditentukan oleh penggunaannya sehingga dikenal beberapa jenis garam, yakni ada garam farmasi, garam industri, garam aneka pangan, garam konsumsi, garam pengasinan, serta garam untuk pengeboran minyak. Selanjutnya, tentang panas pelarutan. Jadi, panas pelarutan adalah panas yang diambil atau dikeluarkan apabila mol garam dilarutkan ke dalam solvent. Perubahan entalpi yang menyertai pelarutan suatu senyawa disebut panas pelarutan. Nah, panas pelarutan ini dapat meliputi panas hidrasi yang menyertai pencampuran kimia, energi ionisasi bila senyawa yang dilarutkan mengalami proses ionisasi. Nah, panas pelarutan ini disebabkan karena adanya ikatan kimia dari atom-atom. Selanjutnya ada jenis-jenis panas pelarutan. Jadi jenis panas pelarutan itu ada dua. Yang pertama, panas pelarutan integral atau delta His, dan panas pelarutan diferensial atau delta HDS. Nah, panas pelarutan integral atau delta HIS yaitu panas yang ditimbulkan apabila 1 mol solut dilarutkan dalam solvent, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi tertentu. Dapat juga didefinisikan sebagai entalpi jika suatu mol zat dilakukan dalam N mol pelarut. Yang kedua ada panas pelarutan diferensial atau delta HDS, yaitu panas pelarutan yang ditimbulkan apabila suatu mol solut dilarutkan ke dalam larutan yang berkonsentrasi besar, sehingga 1 mol solut tersebut tidak mempengaruhi konsentrasi larutan semula.
Panas pelarutan diferensial tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi dapat diketahui dari panas pelarutan integral dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di sini rumusnya adalah delta HDS sama dengan D dikali dengan M dikali delta HIS dibagi dengan dm. Selanjutnya yaitu faktor-faktor panas pelarutan. Apa saja sih faktor-faktor dari panas pelarutan ini? Yang pertama ada temperatur. Umumnya, kelarutan akan naik seiring dengan naiknya suhu. Dalam beberapa hal, perubahan kelarutan dengan berubahnya suhu dapat menjadi pemisahan. Nah, yang kedua ada pelarut. Garam anorganik kebanyakan lebih dapat larut di dalam air murni daripada pelarut organik. Yang ketiga ada ion sejenis. Adanya ion sejenis dalam jumlah berlebih akan menyebabkan kelarutan berkurang. Yang keempat ada pH, dan yang kelima ada konsentrasi. Bila konsentrasi lebih kecil daripada larutan, zat padat akan terlarut dan begitu sebaliknya. Dan yang keenam ada ukuran zat terlarut. Jadi, zat terlarut dengan ukuran yang lebih kecil atau dalam bentuk serbuk lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Dan yang terakhir adalah pengadukan. Jadi pengadukan ini merupakan salah satu faktor panas pelarutan karena pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalorimeter. Jadi kalorimeter ini adalah suatu alat untuk mengukur kalor. Kalorimeter ini bekerja berdasarkan prinsip asas Black yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda sama dengan kalor yang diterima benda dingin. Nah, satuan dari kalor ini adalah kalori. Satuan kalori ini didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu temperatur atau derajat dinginnya benda yang disebut dengan suhu. Perubahan temperatur dari kalorimeter yang dihasilkan dari reaksi sebanding dengan energi yang dibebaskan atau diserap sebagai kalor. Nah, proses kalorimeter ini dianggap adiabatis jika tidak ada panas yang hilang. Untuk rumusnya di sini ada min G per N dikali delta HIS sama dengan W dikali dengan T2 min T1 plus A dikali CP dikali dengan T2 min T1 atau kita sederhanakan yaitu min G per N dikali dengan delta HIS sama dengan W dikali delta T plus A dikali CP dikali delta T. Dengan keterangan G adalah berat garam dan N-nya adalah berat molekul garam. Delta HIS-nya yaitu panas pelarutan integralnya. Kemudian delta T-nya adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal yaitu T2 min T1 dan CP adalah panas jenis air yaitu 1 kalori per gram Kelvin dan A adalah berat larutan dan W adalah kapasitas panas kalorimeter. Nah, telah diketahui bahwa delta HIS dari KNO3 ini sama dengan 8,459 kalori per mol. Dengan demikian, dari persamaan di atas ini dapat diketahui harga W-nya dengan solut KNO3. Nah, untuk mendapatkan HDS dibuat grafik antara delta HIS terhadap M atau mol solut. Nah, slope dari grafik tersebut adalah delta HIS dibagi dengan dm. Nah, setelah bahas tentang teori, maka kita akan membahas tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktikum panas pelarutan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah kalorimeter, motor pengaduk, termometer, statif dan klem, neraca analitik, gelas beker, kompor listrik, stopwatch, dan gelas arloji. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada aquades, kemudian kalium nitrat atau KNO3, dan yang ketiga ada CuSO4 atau tembaga 2 sulfat.
Nah, selanjutnya membahas tentang langkah kerjanya. Yang pertama-tama itu kita mengukur 30 ml Aquades menggunakan gelas ukur. Kemudian memasukkan Aquades tadi ke dalam kalorimeter, lalu sambil menyalakan pemutarnya atau pengaduknya. Kemudian sebelum kita memasukkan Aquades ke dalam kalorimeter, kita harus sudah menimbang KNO3 sebanyak 8 gram. Nah, kemudian 8 gram KNO3 tadi kita campurkan ke dalam Aquades yang sudah diaduk di dalam kalorimeter. Nah, biarkan larutan tadi teraduk, lalu kita mengamati suhunya dengan jeda waktu tiap 30 detik. Kita akan mengamati hingga suhunya konstan, kemudian kita mencatat data yang tertera. Kemudian langkah kerja yang kedua, yaitu pertama-tama kita menimbang CuSO4, kemudian kita memanaskannya di atas kompor sampai dia berwarna biru muda. Pastikan kalian tidak melakukan kesalahan atau sampai warnanya berubah menjadi abu-abu. Jadi warna dari CuSO4 yang dipanaskan ini harus berwarna biru muda. Kemudian kita menimbang juga CuSO4 dengan beberapa variasi beratnya. Yang pertama ada 2 gram, kemudian 4 gram, dan 6 gram. Lalu kita mengukur Aquades sebanyak 300 ml seperti cara sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kalorimeter. Lalu nyalakan pengaduknya. Dan saat sedang teraduk, kita tambahkan CuSO4 2 gram ke dalam kalorimeter berisi Aquades tadi. Kemudian tetap aduk dan amati suhunya dengan selang waktu 30 detik hingga suhunya konstan, lalu kita mencatat data yang tertera. Nah, selanjutnya kita mengulangi langkah percobaan tadi dengan variasi berat CuSO4-nya 4 gram dan juga 6 gram. Nah, untuk penjelasan mengenai langkah percobaan atau langkah praktikum yang lebih jelas, di sini saya akan menampilkan video praktikum panas pelarutan saya pada kelas praktikum kimia fisika D.
Terima kasih sudah menonton video yang saya tampilkan barusan. Jadi dalam video tadi saya menampilkan langkah-langkah percobaan atau praktikum yang saya lakukan pada praktikum kimia fisika saya tentang panas pelarutan. Nah, jadi setelah saya melakukan praktikum tadi, maka saatnya saya untuk membahas tentang pembahasan dari praktikum kimia fisika tentang panas pelarutan ini. Nah, untuk sebelum itu, kita akan kembali lagi. Jadi praktikum ini mempunyai tujuan untuk menentukan panas larutan integral dan diferensial garam-garam dengan zat pelarut air. Nah, garam yang digunakan pada percobaan praktikum ini adalah KNO3 dan CuSO4. Pada garam KNO3 mempunyai rumus kimia KNO3- menjadi K plus NO3-. Nah, garam KNO3 ini termasuk garam netral. Dan garam CuSO4 mempunyai rumus kimia CuSO4 menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Nah, pada percobaan ini digunakan pelarut air karena garam yang dipakai merupakan garam anorganik yang akan lebih mudah larut dalam pelarut murni daripada pelarut organik. Ini juga didukung oleh sifat air yang dapat melarutkan berbagai jenis zat karena air dapat menstabilkan ion-ion dalam larutan sehingga dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, praktikum ini dilakukan dengan dua percobaan, yaitu yang pertama menentukan nilai W, yaitu nilai tetapan kalorimeter dengan KNO3, dan menentukan nilai delta HIS atau panas pelarutan integral, dan juga delta HDS atau panas pelarutan diferensial dengan CuSO4. Nah, percobaan pertama yaitu menentukan nilai W atau tetapan kalorimeter, karena pada kalorimeter ketetapannya tidak dapat terpaparkan secara langsung pada alatnya, tetapi harus dicari dengan perhitungan. Maka dari itu nilai W atau tetapan kalorimeternya harus dicari terlebih dahulu untuk mencari data penentuan delta HIS dan delta HDS pada CuSO4 yang berbeda konsentrasi masanya. Kemudian pada penentuan nilai W tetapan kalorimeter digunakan KNO3 8 gram sebagai solut dan digunakan Aquades sebagai solvent atau pelarut. Nah, saat pelarutan terjadi, larutan mengalami penurunan suhu dari 29 ke 20 derajat Celcius, yang berarti sistem tersebut mengalami penerapan kalor dari lingkungan atau mengalami reaksi endotermis. Penurunan suhu tersebut terjadi karena kenaikan energi potensial zat yang bereaksi dan juga proses ini dianggap adiabatis, berarti tidak ada panas yang keluar. Selanjutnya, pada penentuan nilai delta HIS, CuSO4 ditambahkan sebesar 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Nah, sebelum penambahan CuSO4, dilakukan pemanasan sambil diaduk terlebih dahulu karena untuk mengurangi kandungan air atau hidrat yang ada dapat teruapkan sehingga CuSO4 menjadi anhidrat. Nah, saat pencampuran larutan ini terjadi kenaikan suhu, dan hal ini berarti bahwa sistem melepas kalor ke lingkungan atau mengalami reaksi eksotermis. Nah, kenaikan suhu terjadi karena penurunan energi potensial dan kenaikan pada energi kinetik. Kemudian pada grafik hubungan antara suhu dan waktu yang saya tampilkan berikut ini, untuk larutan KNO3 mengalami penurunan suhu pada waktu 60 detik. Lalu, untuk larutan CuSO4 2 gram, 4 gram, dan 6 gram, mengalami kenaikan suhu mulai dari waktu yang CuSO4 4 gram itu mengalami kenaikan suhu pada waktu 120 detik, dan CuSO4 2 gram itu pada waktu 90 detik, kemudian CuSO4 yang
6 gram itu pada waktu 90 detik. Selanjutnya ada grafik hubungan antara panas pelarutan integral atau delta His dengan molalitas. Jadi, pada grafik hubungan antara panas pelarutan integral atau delta His ini dengan molalitas menunjukkan adanya penyimpangan pada berat CuSO4 4 gram, di mana yang seharusnya adalah grafik dengan persamaan linear dan semakin menurun. Ini juga dapat dibuktikan dengan persentase kesalahan yang saya dapatkan itu pada CuSO4 dengan 4 gram merupakan persentase kesalahan yang paling tinggi. Nah, dari grafik ini juga ditunjukkan molalitas berbanding terbalik dengan panas pelarutan integral atau delta HIS. Semakin kecil molalitas, maka panas pelarutan integral atau delta HIS-nya akan semakin besar, dan begitu pula untuk sebaliknya. Sekian pemaparan tentang topik praktikum acara 2 yaitu panas pelarutan dari saya, Mayang Rahmasari. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih.